Ini tentang Rana yang menikah dengan Ki karena sebuah wasiat, dan berencana untuk bercerai suatu saat nanti. Namun siapa sangka, semakin lama hubungan keduanya justru semakin dekat. Ki berhasil menghilangkan sebuah trauma yang pernah dialami Rana. Sejak lama, memperlakukannya seperti seorang ratu hingga membuat gadis itu mulai sedikit demi sedikit ikut larut dalam sebuah rasa cinta. Namun sayang, saat mereka memutuskan untuk tetap bersama, orang yang ada di masa lalu mereka muncul satu persatu, membuat hubungan keduanya ditimpa banyak masalah. Kay menatap wajah cantik istrinya yang tengah terlelap di sampingnya. Tubuhnya yang awalnya terbaring telentang menatap ke arah langit-langit kamar bergerak miring ke samping. Berhadapan langsung dengan Rana sang istri yang tengah tertidur pulas. Wajah damai Rana sukses membuat Kay menarik kedua ujung bibirnya, tersenyum manis ke arahnya, lalu menggerakkan salah satu tangannya untuk menyentuh bagian wajah Rana. Jari telunjuk Kay mendarat dengan pelan tepat di ujung hidung mungil sang istri, sangat pelan dan singkat. Ia tidak mau membuat Rana terbangun dari mimpi indah karena perbuatannya. Ini adalah malam pertama pernikahan antara Kano Chandra, atau yang kerap disapa Kay dan sang istri cantiknya Ariana Alatastau, yang kerap dipanggil Rana. Kay tak henti-hentinya menatap wajah Rana yang tengah tertidur pulas. Ia tahu, malam pertama sebuah pernikahan seharusnya bukan seperti ini. Jika pasangan lain akan melakukan hubungan suami istri yang diiringi dengan lantunan suara desahan panas, Rana justru tertidur pulas dengan Kay yang masih tak percaya bahwa sekarang dirinya sudah menikah. Menikah dengan seorang gadis cantik yang sudah ia kenal hampir 20 tahun lamanya. Ya, Kay dan Rana sudah saling mengenal sejak kecil dan terus bersama sampai sekarang. Alasan mereka menikah adalah wasiat dari almarhum ayah Kay yang menginginkan suatu hari nanti Kay akan menikah dengan Rana. Dan dengan baik hatinya Rana mau mewujudkan wasiat terakhir dari almarhum sang ayah tanpa mempedulikan perasaannya sendiri. Sedangkan Kay, ada rasa bahagia dalam diri Kay saat berhasil menikahi Rana. Karena jujur saja, ia sudah mencintai gadis itu entah sejak kapan. Yang pasti, Kay sangat mencintai Rana dan tak ingin kehilangan gadis yang beberapa jam lalu sudah resmi menjadi istrinya tersebut. Walaupun Kay merasa bahagia atas pernikahan mereka, namun Kay bukan jenis orang yang egois. Jujur saja, ia merasa kasihan pada Rana yang harus menikah dengan dirinya. Ia tahu, Rana hanya menganggapnya sebagai sahabat dan tak lebih. Seharusnya hidup Rana tidak seperti ini. Seharusnya ia menikah dengan seseorang yang ia cintai dan juga mencintainya, bukan menikah dengan dirinya hanya karena sebuah wasiat. Kay bergerak mendekat, mengecup telan kening Rana dengan durasi yang sangat lama. Ini adalah ciuman kedua mereka setelah menikah. Masih teringat jelas di memori otaknya, ia mencium kening Rana di depan banyak orang saat ia bisa melihat senyuman kecil di bibir tipis Rana mengembang. Hanya saja ia tidak tahu apa makna dari senyuman manis tersebut. Apa itu benar-benar bahagia atau pura-pura? Kay bergerak menjauh, kembali berbaring miring sembari menatap wajah damai sang istri. Tidak ada niatan sama sekali untuk menyentuh Rana saat ini, karena ia tidak mau memaksa gadis itu untuk melayaninya sebagai seorang istri. Rana mau menikah dengannya dan mewujudkan keinginan terakhir almarhum sang ayah saja sudah cukup membuatnya berhutang budi pada gadis itu. Selamat malam, Rana. Ucap Kay dengan liris, lalu mulai menutup kedua matanya untuk ikut terlelap bersama dengan Rana. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Kay tidur satu ranjang bersama dengan Rana. Masih teringat jelas dalam ingatan Kay 5 tahun yang lalu, saat ia menemani Rana tidur di kamar saat gadis itu tengah demam. Kedua orang tua Rana yang berada di luar kota membuat Kay harus menjaga Rana yang tengah sakit saat itu. Rana yang seorang penakut, tak berani tidur sendirian. Alhasil Kay menemaninya tidur di ranjang. Hanya sekedar tidur, tidak lebih. Seperti malam ini juga, hanya sekedar tidur, tidak lebih. Ya, walaupun ini adalah malam pertama pernikahan bagi mereka. Bangun Ki, ya Allah susah banget dibangunin. Kamu gak kerja? Celotehan Rana di pagi hari sembari menarik selimut tebal yang membungkus tubuh Kay membuat pria itu sedikit terganggu. Kay yang awalnya bermimpi tengah berpelukan mesra dengan Rana langsung membuka matanya dengan kesal. Hampir saja ia berciuman bibir dengan Rana di dalam mimpi, kalau saja istri cantiknya ini tak membangunkannya dengan menarik-narik selimut yang tengah dikenakannya.
Apaan Sim? Tanya Kay lalu menguap lebar. Melihat mulut Kay yang terbuka lebar layaknya kuda Nil yang ingin menyantap makanan membuat Rana dengan cepat menutup mulut suaminya dengan telapak tangan. Hei, kalau nguap tuh ditutup, kebiasaan buruk emang susah ilangnya. Tegur Rana dengan cerewet lalu mencubit pinggang Kay dengan kasar yang sukses membuat suaminya tersebut langsung menjingkat kesakitan. Ah, sakit. Renek Kay dengan manja. Rana yang melihat wajah kusut suaminya yang baru saja bangun tidur serta rengekan manjanya tersenyum lebar lalu duduk manis di pangkuan Kay. Coba lihat, mana yang sakit? Tanya Rana dengan lembut sembari menarik ujung kaos putih polos yang dikenakan Kay untuk melihat hasil cubitan manjanya di pinggang pria itu. Kay mematung sejenak, jantungnya berdegup sangat kencang dengan apa yang dilakukan Rana saat ini. Gadis itu duduk di pangkuannya untuk pertama kalinya. Jarak mereka benar-benar sangat intim, ditambah lagi dengan tangan Rana yang saat ini tengah mengusap pinggangnya yang tadinya terasa sakit akibat cubitan manja sang istri. Masih sakit? Perlu aku tiup? Tanya Rana saat melihat sebuah memar kecil di pinggang Kay. Tak ada jawaban dari sang suami. Suaminya tersebut tengah sibuk mengatur detak jantungnya yang tengah maraton. Mau ngapain? Tanya Kay dengan gugup saat melihat Rana menundukkan kepalanya mendekat ke arah pinggangnya. Mau niup, biar nggak sakit lagi. Jawab Rana dengan polos. Kay terbengung sejenak, membiarkan Rana meniup pinggangnya yang sebenarnya sudah tidak sakit lagi. Kay merepalkan kedua tangannya dengan kuat, bukannya dia marah. Hanya saja ia sedang menahan sesuatu, menahan gairahnya yang kini mulai terbakar akibat tingkah polos sang istri. Sudah cukup. Sentak Kay sembari menarik tubuh Rana agar menjauh dari pinggangnya, tarikan yang cukup kuat hingga membuat tubuh Rana ambruk ke dada bidangnya. Tidak siap dengan pelukan Rana, tubuh Kay jatuh terjengkang ke belakang dan jatuh terbaring di atas ranjang dengan keadaan Rana yang masih duduk di pangkuannya serta tubuhnya yang menempel di dada bidangnya. Netra mereka bertemu, dalam posisi seperti ini Kay bisa melihat dengan sangat jelas netra indah milik sang istri lengkap dengan bibir tipis merah mudanya yang sangat menggoda untuk ia kecup. Subhanallah. Ucap Kay dengan takjub ingin rasanya ia memeluk Rana saat ini, menggulingkannya di tempat tidur lalu menindihnya, mengambil haknya sebagai seorang suami dan membuat Rana merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hanya saja, otak cerdasnya melarang semua itu. Kamu kok narik aku kasar sih? Tanya Rana dengan santai di atas tubuh Kay yang tengah mengatur nafasnya, yang terengah-engah persis seperti seseorang yang baru saja mengikuti lomba lari sejauh 1 kilometer. Ki, kamu nggak apa-apa? Kok nafas kamu gitu? Diam Kay masih bingung untuk menjawabnya. Ki, Panggil Rana dengan nada suara yang lembut. Ki, Ki, Kano Kendra, Ki. Teriakan keras Rana membuat tubuh Kay menjingkat kaget. Ia baru sadar. Dengan gugup ia menjawab panggilan Rana dengan suara deheman. Kok kamu nyebelin sih, Ki? Dari tadi dipanggil nggak nyahut-nyahut. Omel Rama dengan kesal lalu bangkit dari atas tubuh sang suami. Cepet bangun. Titah Rana dengan tegas. Mandi, sarapan terus kerja. Lanjutnya dengan ekspresi sok galak. Kay hampir saja tertawa melihat ekspresi lucu wajah sang istri, namun tawanya harus ia urungkan saat tatapan mata Rana padanya berubah menjadi dingin. Kamu dengarkan? Apa yang aku omongin barusan? Tanya Rana saat Kay sedari tadi tak menyahuti ucapannya. Iya, dengar. Apa? Bangun, mandi terus sarapan. Kerja juga. Tapi aku masih cuti pernikahan, jadi gak kerja. Besok, baru aku kerja. Jawab Kay yang membuat Rana memasang ekspresi bersalahnya. Maaf, aku gak tahu kalau kamu masih cuti, jadi aku bangunin kamu tidur deh. Gak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu balik tidur aja nggak apa-apa. Ujar Rana lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh Kay. Menyuruh suami tampannya tersebut untuk kembali tertidur. Kay tersenyum manis. Gak mau nemenin tidur gitu? Goda Kay sembari menaik turunkan kedua alisnya. Sini, Kay menepuk bantal yang berada tepat di sebelahnya. bobok bareng, kan pengantin baru. Sambungnya dengan nada bicara serta ekspresi jahil. Rana memutar bola matanya dengan jengah sebelum akhirnya ia melontarkan sebuah teriakan maut yang mampu didengar oleh tetangganya satu RT. Ki, Seketika, suara tawa keras Kay langsung menggelegar.